Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina ibnillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baiklah kawan-kawan, mari kita saksikan video dengan seksama dari awal sampai akhir. Masya Allah, ini diketik ya, diniatkan betul, luar biasa. Innamal amalu binniyat, semua amal bergantung pada niatnya. Dan niat Anda dengan diketik, mudah-mudahan pahalanya lebih banyak ya. Masya Allah, ada pahala ngetiknya, pahala ngeprintnya, pahala plus dengan nyobeknya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pertanyaan saya sedikit panjang. Minggu depan saya akan ujian skripsi. Setelah ujian maka ada proses revisi hingga disahkannya skripsi saya dan terbitlah surat keterangan lulus. Masya Allah. Ada aturan jika sebelum Februari SKL terbit maka uang kuliah semester ini yang telah dibayar pertengahan Januari lalu bisa ditarik kembali. Masya Allah. Masalahnya kini petugas jurusan yang menerbitkan SKL tersebut akan membantu semua mahasiswa yang ujian skripsi minggu depan dengan menerbitkan SKL mereka langsung setelah ujian selesai. Padahal ini bukan atas kehendak saya sehingga kami bisa langsung mengambil uang kuliah kami kembali. Taib. Bagaimana hukumnya uang yang saya terima itu Ustaz? Haramkah karena telah melanggar prosedur yang ada? Taib. Pertama, segala sesuatu yang melanggar aturan itu ada nilai maksiat di situ. Gak boleh dilakukan. Itu salah. Dan turunan-turunannya menjadi tidak berkah. Turunan-turunannya menjadi tidak berkah. Tapi problemnya, apa yang harus Anda lakukan sementara ini belum terjadi? Bisa kita kerjakan, bisa kita sikapi. Ya. Quran surah ke-16 ayat 126 misal. Ini poin pertama. Sudah? Kemudian Quran surah ke-6 ayat 153. Taib. Saya mulai dari Quran surah ke-6 ayat 153 dulu ya. Inna hadza siratun mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'us subula. Ya, ini jalanku yang lurus, yang benar. Kejujuran itu bagian dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Keadilan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya bagian dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan langgar aturan Allah. Ketika Anda langgar, keberkahan pasti tidak akan turun. Termasuk dalam harta benda. Ya. Misal Allah telah tetapkan kepada Anda, rizki Anda itu sudah diatur, sudah disiapkan, ada, nggak mungkin tertukar. Quran surah ke-51 ayat ke-22, posisi paling kanan di pertengahan agak sedikit ke bawah. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan rizki kalian sejak diciptakan saya sudah tetapkan di langit kata Allah. Diatur, tidak akan tertukar. Jadi Anda tidak perlu mengambil punya orang lain, punya Anda sudah ada. Nggak ada kerjaan Anda mengambil punya orang. Ketika Anda mengambil punya orang lain, maka resikonya adalah harta itu akan dikembalikan pada orang dimaksud plus Anda pun mendapatkan ketidakberkahan dalam kehidupan. Ini poinnya. Sedangkan pengertian komunikasi Islam itu sendiri, komunikasi Islam adalah komunikasi yang dibangun atas prinsip-prinsip Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan Hadis. Nah, itu pengertian dari komunikasi Islam. Sedangkan kalau untuk tujuan sendiri, tujuan dari komunikasi Islam itu memberitahu tentang ajaran-ajaran Islam, menerangkan secara terperinci mengenai ajaran Al-Quran, As-Sunnah, serta mencegah dari keburukan dan menyeru kepada kebajikan. Jadi memang tujuan dari komunikasi itu untuk mengajak seseorang melakukan kebaikan dan mencegah seseorang untuk melakukan keburukan atau kemungkaran. Komunikasi yang dibangun kali ini di dalam video ini yang dilakukan oleh Ustaz Hidayat itu antara manusia dengan manusia. Dan terjadi di dalam video ini terjadi komunikasi kesinambungan antara komunikan yang memberi pertanyaan melalui tulisan serta komunikator yang menjelaskan secara terperinci mengenai pertanyaan tersebut serta seperti menit pertama pada awal video yang di atas ini dijawab dengan berlandaskan Al-Quran oleh Ustaz Hidayat. Serta beliau dalam menyampaikannya menggunakan seluruh prinsip-prinsip komunikasi Islam. Seperti diawali dengan salam, berbicara dengan lemah lembut, menggunakan perkataan yang benar atau baik, menyebut hal-hal yang baik, menggunakan hikmah dan nasihat, adil, dan lain sebagainya. Seperti pada awal hingga akhir video ini. Hingga video yang kita tampilkan tadi, yang di atas. Kemudian, pada video di atas kali ini, Ustadz Hidayat menjelaskan tentang salah satu penyebab ketidakberkahan dalam hidup yang menggunakan media dakwah audiovisual yang dapat ditangkap oleh media elektronik dan lisan, sehingga yang mendengarkan dapat memahami pesan yang disampaikan oleh Ustadz Hidayat sehingga dapat berdampak
atau efek positif terkhusus pada komunikannya, serta dapat tercapailah tujuan dari komunikasi Islam. Sehingga pada kesimpulannya, analisis yang saya ambil, analisis komunikasi Islam kali ini, Ustadz Hadi Dayat menerapkan konsep komunikasi Islam, yaitu beriman, jujur, bertanggung jawab, kemudian yang terakhir itu menarik. Jadi apa sih beriman? Jadi yang disampaikan oleh Ustadz Hadi Dayat beriman, di mana beliau menerangkan serta menceritakan dengan penuh keimanan yang baik. Sebelum dia mengajak seseorang, dia melakukan terlebih dahulu. Dia mengatakan bahwa sholat itu wajib dan tidak boleh ditinggalkan, dia sudah melakukan terlebih dahulu. Jadi itu yang saya sebutkan, Ustadz Hadi Dayat itu beriman, karena dia memakai landasan Al-Quran dan hadis. Dan beriman itu artinya mengakui Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jujur, di mana juga beliau menerangkan dan menjawab pertanyaan dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi Islam, yaitu menggunakan perkataan yang benar serta dapat diuji karena berlandaskan Al-Quran dan hadis. Beliau menjawabnya seperti itu. Yang kita lihat tadi di videonya, dia menerangkan begitu menerangkan, dia langsung memberi landasan yang jelas, menceritakan di dalam Al-Quran. Itu jawabannya. Kemudian yang ketiga, selanjutnya ini bertanggung jawab. Jadi Ustadz Hadi Dayat di mana di dalam penyampaiannya beliau tadi penuh dengan rasa tanggung jawab agar komunikannya tidak hanya paham dengan perkataannya, tapi ingin dapat dipraktikkan atau diterapkan dalam kehidupan dalam bentuk ajakan seperti itu. Yang kita lihat tadi kan, yang dilontarkan oleh mahasiswa pertanyaannya mengenai wisuda. Kemudian yang terakhir itu menarik. Nah, yang di sini menarik. Apa sih menarik? Jadi menarik ini setiap dakwah yang dilakukan oleh Ustadz Hadi Dayat menarik perhatian dari setiap kalangan, baik itu muda maupun tua, di mana dalam metode penyampaiannya mudah dipahami karena dikemas dengan bahasa-bahasa Al-Quran yang baik dan penuh lemah lembut. Jadi komunikasi yang dilakukan oleh Ustadz Hadi Dayat kali ini memang komunikasi Islam yang seperti dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat berdakwah seperti itu. Mungkin itu saja analisa dari saya mengenai video yang kita tampilkan tadi, video dari Ustadz Hadi Dayat. Mungkin apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.